kasih dalam Tuhan, pada minggu pertama kita akan mulai ibadah. Pada minggu pertama bulan Oktober, kita siapkan hati kita siapkan agar hadirat Tuhan turun atas hidup kita. Biarlah Tuhan melawat pribadi, lepas pribadi di setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami minggu pertama ini Tuhan di bulan Oktober. Sucikan kuduskan kami ya Roh Kudus. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah pada minggu ini Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hati-Mu, dengan hati-Mu. Ku rindu memandang Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kudus-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
mengangkat tangan kami Bapa. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu. Haleluya Yesus. Diam di hadirat-Mu. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Dengan lembut katakan, ku rasakan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Indahnya kekudusan-Mu ya Bapa. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami ya Roh Kudus. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan ku bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Diam di hadirat. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di tempat ini menjamah kami. Haleluya. Haleluya. Kami undang Kau turun melawat kami. Ya Roh Kudus hadir di tempat ini. Glory bagi-Mu. Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Shiralalalala mayaseng. Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Lawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Agar kami layak berkenan kepada Engkau Tuhan. Sucikan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, katakan bersama-sama amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang di sini siap untuk memberikan penyembahan dan pujian yang terbaik untuk Tuhan? Kita Yes. nyanyikan pujian anggur tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Belenggu dosa telah dipatahkan.
Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabdanya. Haleluya Yesus. Biarlah sabdanya menegur kita, menelaah pribadi kita, agar kita dikuatkan, agar kita diteguhkan oleh kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan Yesus. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana,
sungguh-sungguh katakan, saya ajak semuanya bangkit berdiri. Haleluya Yesus, katakan dengan sungguh-sungguh. Ujilah aku Tuhan. Haleluya Yesus. Cobalah Aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta Engkau Yesus, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu, Yes. Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami mau nyanyi untuk Engkau Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Sembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam cinta kasih dan anugerah Tuhan. Kita ada di minggu yang pertama, di bulan ke-10. Tanpa terasa waktu berjalan dengan begitu cepat dan kita sudah melewati banyak musim dalam kehidupan ini, khususnya di musim pandemi ini, dan kita tetap ada sebagaimana kita ada, saudara ada dalam kondisi yang sehat, saya juga dalam kondisi yang baik, sehat, dan terutama kita terus terhubung kuat dengan Tuhan. Itu semuanya adalah karena kemurahan Tuhan saja. Karena itu selagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, menjadi pengelola yang baik. Karena itu mari kita akan hampiri Tuhan dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari ini. Hari yang indah penuh dengan kemuliaan akan nama Tuhan. Kami boleh ada dan kami boleh dipimpin Tuhan yang sama yang akan memimpin kami di masa depan, masa-masa yang akan datang. Kami rindu pertolongan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami dan bahkan generasi ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami tinggikan Engkau dengan pujian, ini waktunya kami tinggikan Engkau dengan firman-Mu sendiri. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Urapi kami semuanya, terlebih adalah hati kami terdalam, dipenuhi dengan urapan yang baru. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, dalam hadirat Tuhan, saya persilahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah pengelola. Mari kita menjadi pengelola harta miliknya Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Saudara, Alkitab berkata bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kitab Amsal menjelaskan semacam itu. Itu hanya berbicara tentang pengelolaan. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan yang mendidik mengajarkan kepada saya bahwa jikalau engkau pandai di dalam mengelola,
engkau tidak akan kehilangan apa yang engkau kelola. Jika engkau pandai dalam mengatur, mengelola waktu, engkau tidak akan kehilangan waktumu dengan sia-sia. Jika engkau pandai dalam mengatur, mengelola akan keuanganmu, engkau tidak akan kehilangan uangmu dengan sia-sia. Jikalau engkau pandai mengatur dan mengelola keluargamu, engkau tidak akan kehilangan keluargamu dengan sia-sia. Saudara, namun yang harta yang Tuhan percayakan kepada kita adalah mengerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan. Saya mengajak untuk kita membaca firman Tuhan bersama-sama, Injil Lukas pasal yang ke-16 di ayat yang ke-12. Lukas pasal yang ke-16 di ayat yang ke-12 dikatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat ini kedengarannya agak janggal, saudara. Dikatakan siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Berarti ada harta milik kita yang tidak ada di tangan kita hari ini, bukan? Nah, itu sebabnya dikatakan jikalau kamu tidak setia dalam hartanya orang lain, maka atau siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi harta kita sendiri belum ada di tangan kita. Ini berbicara tentang harta duniawi saja, saudara. Kalau orang tidak bisa dipercaya, maka Tuhan pun tidak akan mempercayakan harta kepada kita. Teringatlah tahun 2009, 2010, saya diutus dari Indonesia menjadi misionaris di negeri jiran Malaysia. Di negeri itu saya mendapatkan support kiriman setiap bulannya dari Indonesia, bentuknya rupiah. Tetapi sampai di Malaysia menjadi ringgit. Besar dari Indonesia, tapi begitu sampai di Malaysia kecil karena kurs mata uangnya ringgit, ya saudara. Maka dari mata uang yang besar rupiah, maka jadi kecil ketika jadi ringgit. Apalagi jadi dolar dan sebagainya. Saudara, namun demikian saya melakukan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanpa berpikir banyak hal tentang penghidupan yang saya tahu Tuhan memelihara dengan sempurna. Nah, saya tidak punya fasilitas apa-apa dan tidak ada fasilitas di Indonesia apapun. Namun demikian saudara sekalian, saya percaya dimanapun Tuhan mengutus kita, selalu Tuhan menyediakan dengan sempurna. Nah, ketika saya ada di negeri jiran itu, ketika saya ada di Malaysia, tepatnya ada di Kuala Lumpur, saudara, saya dipercaya untuk melayani jemaat yang tidak banyak dan sebagian besar adalah mahasiswa. Namun demikian butuh fasilitas mobil untuk mengantarkan, kadang-kadang juga saya sendiri pergi untuk menyampaikan berita Injil di sana. Saya tidak punya fasilitas mobil. Tapi setiap akhir pekan ada hamba Tuhan, saudara. Seorang pengusaha sayur, seorang pengusaha yang luar biasa diberkati Tuhan, meminjamkan akan mobil pribadinya buat saya. Dan sekaligus mobilnya itu karena seorang pengusaha pedagang, maka isinya juga ada dagangan, saudara. Nah, di antaranya adalah sayur, plastik, dan sebagainya. Setiap akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu, mobil itu diserahkan kepada saya untuk saya pakai memberitakan Injil, bahkan juga menjemput beberapa jemaat yang tidak bisa pergi karena tidak punya fasilitas, saudara. Saya menjemputnya dan kemudian saya juga jadi pengkhotbahnya, tidak ada pemain gitarnya, saya yang main gitar, saudara. Saya lakukan itu. Dan setiap kali hari Senin saya harus mengembalikan mobil ini kepada pemiliknya. Itu saya lakukan dan diberikan kepercayaan itu hari-hari kepada saya setiap akhir pekan, tepatnya Sabtu dan Minggu. Nah, di hari yang tidak mudah itu, saudara, saya senantiasa setelah selesai tugas pelayanan saya, maka hari Senin pagi saya memastikan mobil itu dalam kondisi yang bersih. Di dalamnya tidak ada kotoran. Karena habis saya pakai, atau bahkan dia juga memakai belum sempat membersihkan, saya membersihkannya. Kalau saya ada cukup uang, saya bawa itu mobil ke cucian mobil. Ya, saudara, sekalipun di sana mobil jadi kereta, saudara ya. Nama mobil adalah kereta di sana. Nah, setiap kali hari Senin pagi saya kembalikan dalam kondisi yang sudah bersih. Bahkan bahan bakarnya selalu penuh. Saya mengambil penuh, saya kembalikan sesuai dengan apa yang saya ambil. Itu yang saya lakukan hari-hari.
Sehingga satu kali ketika waktu berjalan saya harus kembali ke Indonesia. Ketika saya kembali ke Indonesia, saya pamit salah satunya juga dengan pengusaha ini. Saya sudah tidak ada di Malaysia lagi, saya akan kembali ke Indonesia. Dan dia berkata demikian, saya berdoa hidupmu senantiasa diberkati dan terus jadi berkat bagi banyak orang. Karena kamu adalah orang yang memelihara mobil saya. Ada banyak orang-orang yang memakai mobil saya, bahkan ya tidak mengembalikan dalam keadaan bersih katanya. Selalu dalam keadaan yang apa yang saya lepaskan, di situ juga dikembalikan dengan cara semacam itu. Tapi kamu berbeda, kamu seringkali memakainya, namun demikian kembali pulang dalam keadaan yang bersih. Itu yang saya lakukan dan dia sampaikan. Biarlah Tuhan mempercayakan berkat yang lebih besar lagi. Dimanapun Tuhan mengutusmu. Jika engkau pulang ke Indonesia, maka di Indonesia Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Itu kata pengusaha yang saya pinjam mobilnya atau di mana saya dipinjami mobilnya, saudara. Nah, dalam hal ini saya menarik kesimpulan bahwa jikalau orang dalam hartanya orang lain saja, dalam hal harta orang lain saja bisa dipercaya, maka Tuhan juga akan memberikan kepercayaan dari harta yang sesungguhnya. Dari ayat firman Tuhan ini dikatakan, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Dan hari ini kalau Tuhan memberikan kepercayaan, memberikan harta, memberikan berkat di dalam kehidupan kita, saya percaya karena ada orang-orang yang sudah memelihara hartanya orang lain dengan sebaik-baiknya. Jikalau hari ini saudara mungkin juga seperti yang pernah saya alami, saudara mungkin pinjam mobil atau motor orang lain, kembalikanlah dalam kondisi yang lebih baik. Kembalikanlah dalam kondisi bahan bakarnya yang full. Jikalau engkau hari ini sedang mengontrak rumah, jangan yang hanya cuma dipakai kamar mandi dan kamar yang bersih, lainnya kotor semua. Saya juga rindu, setiap kita juga punya konsep sebagaimana Tuhan ajarkan. Yaitu bersihkan sebaik-baiknya, rawat, cat sebaik-baiknya. Itu rumah sekalipun itu hanya kontrak. Layaknya rumah sendiri kita memeliharanya. Karena itu saudara, maka harta yang sesungguhnya akan Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara sekalian, mari kita coba sambung kepada Injil Matius pada pasal yang ke-7 di ayat yang ke-12. Dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi apa yang rindu supaya orang perbuat buat kita, lakukan juga itu buat orang lain. Atau lebih dahulu kita lakukan buat orang lain. Jangan harapkan saudara mendapatkan ucapan selamat ulang tahun. Kalau saudara tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang lain. Jangan harapkan saudara mendapat gift, mendapatkan hadiah. Jikalau saudara tidak pernah memberikan hadiah kepada orang lain. Namun jikalau saudara rindu untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan hormat kepada orang lain, hormati terlebih dahulu orang lain, hadiahi orang lain terlebih dahulu. Nah itu firman Tuhan. Maka sebab itu dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau dipukul sakit, jangan sampai kita memukul orang. Kalau dicubit sakit, jangan sampai kita menyubit orang. Karena ukuran yang kita pakai akan diukurkan juga kepada kita. Nah ini adalah harta yang Alkitab mencatat bahwa engkau bisa dipercaya, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Nah kepercayaan yang sesungguhnya yang saya mau sharingkan bagi kita semuanya adalah tentang keselamatan. Harta Tuhan yang satu-satunya, yang sungguh-sungguh diberikan kepada umat manusia adalah tentang keselamatan. Dan itu sebabnya Alkitab mencatat kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut akan Tuhan. Saudara, keselamatan itu diberikan kepada kita. Free, gratis, cuma-cuma tanpa harga, tanpa bayar. Namun demikian, ini hartanya Tuhan yang harus kita jaga sampai akhir hidup kita. Ini adalah hartanya Tuhan yang Tuhan percayakan keselamatan itu. Yang harus kita kerjakan sampai selama-lamanya. Yaitu sampai Tuhan datang menjemput kita.
Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dan jemaat Tuhan GPI Banjaran yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, setialah dengan hal yang kecil, maka Tuhan percayakan kepada kita hal yang besar. Karena itu yang menjadi firman-Nya. Keselamatan itu gratis. Namun demikian kita harus menjaga, kita harus mengerjakannya sampai Dia menjemput kita. Saya berdoa renungan firman Tuhan singkat ini kiranya jadi berkat bagi kita semuanya. Yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh hartanya Tuhan yang sesungguhnya. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama dan kemudian kita akan mengambil tubuh dan darah Yesus melalui roti dan anggur. Kita ada di minggu pertama, kita akan semeja sehidangan dengan Tuhan di dalam perjamuan suci. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat wejangan firman-Mu. Biarlah ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, mengisi akan akal kehidupan ini, tetapi juga merema dan jadi wahyu bagi kami. Supaya kami tidak sembarang dalam mengelola waktu, mengelola keuangan, mengelola keluarga, mengelola kesehatan. Itu yang ada di depan kami. Namun yang lebih-lebih daripada itu adalah harta surgawi, yaitu keselamatan di dalam nama Yesus. Kami mau belajar untuk mengerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kami. Kami didapati menjadi orang-orang yang setia memegang kepercayaan dan harta milik Tuhan, yaitu keselamatan. Terima kasih Aba, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih juga buat tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami akan bersama-sama di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami melalui tubuh dan darah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan, saya percaya semua kita sudah mendapatkan roti dan anggur ketika saudara masuk ke gereja. Maka sebab itu saudara mari siapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Dan saudara mulai perhatikan, pandang Kristus di dalam kemuliaannya dengan mata iman. Mari kita akan angkat tinggi roti yang adalah tubuh Kristus. Saya berdoa ini tidak sebagai sebuah ritual agama, tetapi ini adalah makna dari kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu maknai tubuh dan darah Kristus, di mana kita dibebaskan, di mana kita diampuni, di mana kita diselamatkan bersama-sama. Mari kita ada di dalam perjanjian yang baru di dalam Dia. Mari angkat roti yang ada di tangan saudara. Dengar firman berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama dengan saya kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari selanjutnya kita akan membuka cawan. Cawan di tangan saudara adalah cawan berkat. Sebab cawan murka Allah diselesaikan Yesus Kristus di Getsemani, di atas Golgota, di atas Kalvari. Mari perhatikan firman Tuhan selanjutnya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Adakah setiap kita percaya dengan iman yang ada di tangan saudara adalah darah Kristus yang tercurah bagi kita melalui anggur yang ada. Jika demikian mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat hari indah ini. Kami boleh melangkah dan tinggalkan bulan, yaitu bulan ke-9 dan kami ada di bulan baru, yaitu di bulan ke-10 di tahun 2020. Kami bersyukur
buat pertolongan-Mu yang begitu nyata dan indah. Engkau membuktikan diri sebagai Allah Alfa dan Omega yang menolong kami di masa yang lalu dan Engkau yang akan menolong kami di masa yang akan datang. Sampai dengan kini Engkau membuktikan bahwa kesetiaan-Mu dan cinta-Mu atas kami. Bahkan harta yang Tuhan percayakan, harta yang abadi, harta yang sesungguhnya itu keselamatan kekal Tuhan berikan kepada kami. Karenanya kami tidak akan mudah untuk kami jatuh di tempat-tempat yang sama. Bahkan kami akan jatuh di dalam dosa. Tetapi kami akan berusaha kuat mengelola keselamatan, waktu kami, waktu yang ada. Mengelola keuangan, mengelola keluarga, bahkan mengelola kesehatan di hari-hari ini. Kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Supaya kami bersatu di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga buat tubuh-Mu dan buat darah-Mu. Sehingga kami diselamatkan. Terima kasih kami akan kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan cinta kasih-Nya daripada Allah Sang Putra. Persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita semuanya. Dan berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas sekalian kita. Mulai saat hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali datang dalam kemuliaannya yang besar bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Dan kita dijemput dalam anugerah-Nya yang indah. Kami alaskan permohonan doa ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan dan untuk jadi berkat, katakan bersama-sama. Amin, 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 dan amin. Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Amin.